Halo. Hai. Hai. Hai Ipin. Hai Ipin. Hai. Wow. Nah, apakah aku kejauhan? Apakah aku kejauhan? Dapurnya fancy. Iya, beda sama dapur kita. Dapurnya fancy. Biasalah. Biasalah. Ini kan namanya dapur studio buat kita syuting. Nah, ya, mungkin kalau kita ini dapur lab. Jadi kita punya kitchen lab di Partai Gastronomi dan ya ini akhirnya baru muncul sekarang nih kitchen labnya. Oh, baru muncul di channelnya para wanita Indonesia ya. Para wanita Indonesia ya. Dapurnya. Boleh dong kitchen tour dikit, boleh nggak? Kitchen tour dikit, boleh nggak? Aduh, kitchen tour oke. Ini ada mesin kopi, terus ini area kita working table, sink, terus ini area masak-masak, terus ini Arifin Windarman. Apa kabar Bandung? Baik. Bandung dingin. Dan suara motor yang melintas di Bandung. Nah, gimana lagi ya itu mah? Karena kita di pinggir jalan, jadi nah, sekarang suara ayam tuh. Oke, sahabat Femina, terima kasih yang sudah nonton. Yang akan bertanya silakan ditulis aja langsung. Kita mau langsung belajar ya. Bentar. Oke. Yang namanya Pak Seto mana? Pak Seto. Nah, Seto. Jadi boleh jelasin dong kita akan masak apa hari ini? Oke, hari ini kita akan masak oncom, saus oncom. Jadi saus oncom ini cocolan macam-macam. Kayaknya dipegangin aja tapi jatuh. Ya. Megangin Maaf. Apakah ini kata ibu produser ada suara HP di situ, boleh dimatiin kah? Suara handphone. Ada nggak? Ada nggak? Ada ya. Nggak ada. Ada suara motor. Ya? Oke. Nah, jadi kita akan masak motor. Oncom. Ya. Saus oncom. Jadi kita pakai oncom dan kemas. Bumbunya gampang banget. Sebenarnya bumbu-bumbunya semua ada di rumah sebetulnya. Biasanya kita selalu punya bawang merah, bawang putih, terus cabai rawit, lalu ada cabai merah, terus ada kemangi. Nah, sama gula garam. Yes. Oke. Sahabat Femina, ini sebentar ya. Kok? Ya. Akan resepnya setelah ini. Jadi Oke, boleh langsung kita memulai demonya. Oke. Ya, baik. Jadi sebenarnya untuk bikin saus oncom ini nggak sulit. Karena sebetulnya kita cuma butuh tadi oncom. Yang saya pakai ini oncom hitam dari kacang tanah. Terus oncomnya kita dihancurkan, terus dibuat kecil-kecil, lalu ditumis sebentar. Nah, untuk mempersingkat waktu, tumisannya udah jadi di sini. Tada! Sorry, disangrai. Jadi ini udah kita sangrai duluan. Suaraku kok double. Lalu kita pakai 3 siung bawang putih. pelan-pelan ya. Pak Seto. Ya, ada suaranya? Oke, pelan-pelan. Baik, 3 siung bawang putih, kemudian ada 5 siung bawang merah, lalu pakai cabai rawit dan cabai rawit. Saya pakai 3 dulu karena takut kepedesan. Lalu pakai cabai merah besar. Baik. Ini bisa kita potong-potong dulu sebelum kita haluskan. Ya. Oke. Saya mau bentuk kamera saya dulu. Kekejar nggak, Tria? Suaranya Kejar, nggak apa-apa. Nggak apa-apa.
Jadi kita tumbuk aja sampai halus. Sebenarnya kalau mau cepet bisa pakai food processor atau pakai hand blender atau pakai blender di rumah. Cuman entah kenapa saya lebih suka pakai ini ulekan. Oke. Setelah halus, ini nanti kita ditumis sebentar. Setelah halus nanti ditumis sebentar sampai wangi. Terus nanti kita tinggal campurin sama oncomnya. Gitu kira-kira. Langsung ditumis juga. Nah, saya sih nggak ambil terlalu halus biar masih ada teksturnya, jadi bisa segini kira-kira, bisa dilihat. Kita langsung tumis aja. Panasnya minyak dulu. Ya. Oke. Ya. Nah, sebelum Wow, canggih. Oke, kita panasin minyak. Terus masukin bumbunya. Kayaknya yang sebelah sana lebih halus ya. Kalau udah harum, kita bisa tambahkan oncom yang tadi udah disangrai terlebih dahulu. Jadi setelah disangrai, nanti teman-teman bisa langsung dimasukin aja. Ini oncomnya yang udah disangrai. Terus jadi sangrai itu adalah menggoreng tanpa minyak. Jadi bisa dicampurin kayak gini. Nah, untuk dapat ada air-airnya sedikit, nanti kita bisa tambahkan air supaya nanti untuk cocolannya biar lebih enak ketika kita mau makan sama misalnya sama kalau orang Sunda bilangnya lepet gitu, atau sama cireng, sama bala-bala, bisa sama apa aja sih sebetulnya. Nah, sebetulnya ini juga bisa dimakan sama nasi. Biasanya kita tambahin lenca di dalamnya, terus dimakan jadi sambal. Lenca itu adalah terong yang kecil-kecil. Dia masih sebangsa terong. Oke, nah kalau misalnya ternyata suka pedas, nanti ini bisa ditambahin aja, dipotong lagi, dimasukin. Jadi terserah mau level kepedasannya, terserah teman-teman semua. Habis itu jangan lupa gula dan garam. Yap. Oke. Jadi kita tambahkan gula, lalu garam secukupnya aja, ini sesuai selera. Pedas. Karena ya jangan lupa untuk selalu dipatahkan. Tampaknya sedikit berbeda ya, karena kayaknya sudah mengikuti resep. Nah, habis itu kita bisa tambahin air.
Ini dia agak hitam karena masih kalinya kita ada bikin halus warna. Sebetulnya kalau misalnya warnanya kalinya di blender halus itu warna itu. Itu tahu oncomnya dari mana? Kenapa? Kenapa Tria? Nggak kedengeran, sorry. Kalau cuma apa? Ya. Nanti jika kira-kira udah matang, tadi si daun kemanginya, jadi ini daun kemanginya bisa di tahu jumlah oncomnya pas. Dari mana? Aku sih pakai satu ini aja, satu blok. Tahu jumlah oncomnya pas dari mana? Ya, aku pakai satu blok gini untuk masak. Oh, tahunya gimana? Tahunya pas maksudnya? Ya tahunya pas. Enggak. Tahunya sudah matang gitu maksudnya. Jadi nanti dia akan sedikit empuk sih memang kalau udah lama dimasak. Airnya sepertinya kurang. Tahu jumlahnya. Oh, tahu jumlahnya pas gimana? Tahu jumlahnya pas. Ya Feeling. ya. Jadi tadi kita pakainya satu ini sih, kita pakainya satu kotak oncom. Kalau di pasar tuh belinya cuma 4.000-an harganya. Jadi sebenarnya untuk bikin sambal oncom ini nggak lebih dari 10.000 kalau misalnya cabai rawit lagi murah ya. Nah, kemangi juga tadi beli satu ikat tuh 3.000 isi 3 ikat kecil-kecil. Ini saya pakai cuma satu ikat aja, jadi udah dicuci, udah di Oke. Baik. Nah, pas sudah matang, kira-kira udah matang, jangan lupa dicobain dulu. Itu kayaknya belum blend. Nunggu matang sedikit lagi. Kita sambil jatuh lagi. Oke. Yap. Wah, sendoknya. Gila. Oke. Sebentar. Yap. Aduh, panas ya ternyata di dapur ini. Aku stop dulu. Oke, saya akan menuntun proses masaknya. Ini aku udah setengah jadi, kita biarkan di situ. Sedikit lagi. Sambil jalan aja mungkin, sambil nunggu ini matang, kita bisa ngobrol-ngobrol dulu. Oke. Mungkin kira-kira sekitar 10 menitan lah ya kita panasin ini dulu. Sip. Lalu setelah ini, oke, setelah matang nanti kemanginya nanti kita masukin. Jadi kita tunggu matang dulu. Oke. Siap. Nah, oke. Tadi sahabat Femina bilang suaraku double. Apakah suaraku masih double? Oke. Sekiranya belum creamy, bisa tambahin air lagi. Oh iya, oke. Baik. Oke, beres. Terakhir kita masukin kemanginya.
Jadi kemanginya jangan masukin lama-lama, soalnya kalau kelamaan nanti dia bahasa Sundanya tuh peot gitu. Nanti dia menghilang gitu dari peredaran. Tiba-tiba kita nggak menemukannya di dalam saus oncom. Ya. Lalu kita aduk sebentar, biar dia agak layu aja. Terus dimatikan. Dan selesai. Yeay, udah selesai. Wow, nampak nikmat. Boleh tolong dideketin lagi Bapak Ipin? Nah, jadi bisa dilihat di sini ada kemangi, Ya. ada cabai merah, ada oncom. Yap. Nah, lalu kita coba. Gue jadi kangen Pak Bondan sebenarnya. Mak News gitu kan. Oke. Nah, bisa kita pindahin. Siap. Tadi sebentar, suaraku masih double nggak? Tadi ada beberapa, kayaknya ada gangguan teknis. Suaranya nggak double? Kalau di kita sih nggak. Sebentar, Oke, nah. Oke. Sip. Itu makanya pakai apa kalau kalian hari ini? Makannya pakai, kita sudah siapkan. Apa? Kita udah siapin cireng. Oh. Jadi tadi kita sebenarnya goreng cireng dulu, sama ini kebetulan bapak saya bikin jadah. Jadah itu apa ya? Ketan, dulen. Iya. Nah, langsung kita goreng. Set. Nah. Wow. Oke. Enak banget. Coba dicocol dong. Dicocol. Gaya cocol kalian, orang Sunda. Pindahin dulu sini. Gitu caranya. Baik. Aduh, bagus, enak banget tuh. Teman-teman, Cocol kemana? Kan? Kita masukin ke cireng. Suara lu aman kok. Aman ya. Oke. Sip lah. Nah, ini dia cireng pakai sambal. Duh. Lalu kita Wow. Duh, enak banget ya. Aku stop dulu masak setengah matang. Di situ aku akan meneruskan nanti karena aku lebih tertarik ternyata melihat cara kalian memasaknya dari dekat. Oke. Nah, kita boleh duduk ya, Seto ya. Kita mau tanya-tanya dong tentang oncom. Aja, nanti kita ambil kursi dulu. Oke. Kenapa sih orang Sunda suka banget makan oncom? Sejarahnya gimana? Wow. Kenapa ya? Suka ya? Kenapa? Itu yang saya juga bingung sebetulnya. Kenapa? Tapi sebenarnya gini. Nah, si oncom itu kan sebetulnya dia nah, segini cukup ya? Oke. Ya. Maaf ini bukan. Ya, punya dapur nggak apa-apa. Iya, kenapa orang Sunda seneng banget sama oncom? Kenapa? Ya, kalau saya sih karena dia palatalnya cocok ya buat di palatal, rasanya itu cocok buat di palatal orang Sunda gitu. Dan sebenarnya kan ini tuh hasil dari proses si oncom itu kan yang pertama tadi dibikin ampas tahu tuh berasal jadi proses pembuatan tahu, terus Boleh makan ya? boleh. Kalian berbicara terus saya makan. ampas tahunya terus difermentasi gitu. Ya. Kalau nggak salah tuh bahasa ilmiahnya ininya sporanya itu namanya
Neospora Neurospora sp. Gitu. Ya, Nah, oke. itu difermentasi jadilah oncom merah. Nah, sementara ada lagi hasil ngambil minyak kacang. Jadi kacang yang diperas minyaknya dicil kacang. Kacang itu juga difermentasi pakai Rhizophorus gitu. Nah itu dia difermentasi jadinya oncom hitam. Oke. Nah, bedanya kalau oncom hitam itu kan lebih jarang ditemuin ya. Biasanya kalian kalau oncom hitam tuh dibikin apa? Sebenarnya kalau kita masak oncom ini paling sering kalau bareng-bareng nih, sering misalnya kita lagi di kitchen lab, terus kita mau makan gitu, si oncom ini paling dibikin tutuk oncom paling sering ya. Nasi tutuk iya. Nasi tutuk oncom. Nah, kayak gitu paling sering kita bikin itu, atau kita potong-potong barengin sama sambal. Oke. Lalu ada trik-triknya nggak sih, gampang-gampang susah masak oncom ada nggak? Kesana kan gampang, pas dicoba ternyata atau salah milih oncomnya gitu, atau sebetulnya oncom beli dari pasar pun akan pasti enak kok gitu. Ada nggak? Jauh ini aman ya, cuman kadang-kadang kita keluar pahit ya. Keluar pahit sama ini satu lagi, kalau misalnya lu nyimpennya terlalu lembab, biasanya dia keluar baunya. Jadi apa ya? Apak gitu ya. Jadi apak. Ya. Jadi dan itu udah terus ternyata dia kalau misalnya dia kena lembab. Oke, dan itu tetap nggak bisa hilang ya, walaupun misalnya kita masak dengan bumbu banyak, tetap berasa apaknya itu. Mendingan dijemur dulu sih. Ya, mendingan dijemur dulu. Oh, biar bikin rada kering ya. Oke. Lalu kalau kita beli oncom itu supaya penyimpanannya tahan lama, apakah perlu kita bungkus daun dan kita taruh di kulkas atau gimana? Kalau aku sih, oncom biasanya ditaruh di luar. Tapi kalau misalnya mau disimpan lama, mendingan disangrai dulu. Jadi dihancurin, disangrai, baru kita simpan gitu. Kulkas. Oh, oke. Nah itu tadi kan itu si oncom itu bisa kita bikin lebih berkuah lagi atau lebih kering lagi, bisa nggak sih? Lalu bedanya penggunaannya buat apa aja? Bisa aja. Kalau misalnya kita mau bikin dia nggak berkuah, itu bisa buat isian cilok misalnya. Kita masukin atau bikin buat combro gitu. Pakai singkong juga jadi combro. Kalau misalnya kita mau bikin yang agak berkuah gitu, tadi misalnya pakai sambal, jadi sambal ditambahin lenca misalnya. Oh iya. Oke. Bisa nggak misalnya kalau kita bikin oncom banyak gitu rada berkuah, lalu nggak habis kita masak kering aja, kan bisa jadi isian combro, bisa kan? Bisa. Apapun bisa kok. Kayak sayur kacang kan jadi keringin, jadi angan kacang nanti. Iya, kita upcycle. Nah tadi kan ada soal oncom ya, nanti teman-teman sahabat Femina kita akan share resepnya di feednya Femina, dan setelah itu IGTV ini tetap akan Instagram Live ini akan masuk ke IGTV Femina. Jadi teman-teman yang nggak sempat nonton bisa terus menontonnya di timeline Femina. Nah sekarang kita mau bertanya tentang party gastronomi ke Seto dan ke Ipin. Nggak apa-apa, itu namanya Instagram Live, itulah seninya. Ada yang jatuh, gitu, ada yang blur, suaranya nggak ada, itulah indahnya Instagram Live. Nah, sekarang kita boleh ya, kita udah masuk ke sesi 2, mau ngobrolin tentang party gastronomi itu apa sih, boleh ya? Kita mau tanya-tanya ya. Nah, Kak Seto. Oke. Kak Seto, Kak Ipinnya mana hilang? Kak Ipin lagi makan ya? Lagi sibuk makan. Lagi benerin kamera ya. Nah ini kan kalau party gastronomi, makin sahabat Femina baru ada yang dengar. Mungkin kalau teman-teman kuliner udah tahu ya. Cuman kalau misalnya secara luas gitu, kalau yang nggak minat kuliner, mungkin apa itu ya party gastronomi? Nah, party gastronomi ini berbasis di Bandung. Anggotanya ada 4 orang. Latar belakangnya juga sangat berbeda. Ada yang antropolog makanan, ada yang kerjaan urus pertanian, ada yang bisnis makanan, bener ya, foodpreneur tuh ada ya. Nah itu kan sebetulnya latar belakangnya beda-beda banget.
sehingga menjadikan kelompok kalian ini unik gitu. Pembedanya apalagi sih yang membuat Party Gastronomi campaign-nya sedikit berbeda lah dengan komunitas lain? Apa? Oke, sebelumnya ini update dulu. Jadi awalnya memang Party Gastronomi kita jalan berempat gitu. Ada saya, food anthropologist, terus Ipin sebagai food planner dan desainer, terus ada Reza sebagai peneliti pangan di FAO, terus ada satu lagi food planner juga namanya Sandi. Nah, tapi kemudian Sandi fokus pada bisnis kulinernya di Gang Nikmat dan Los Tropis, dia fokus di sana, jadi akhirnya kita jalan. Nah, sebetulnya kita bertiga nggak ada yang punya background sekolah memasak, jadi kita memulai ini karena karena passion kita untuk suka sama makanan, suka masak-masak, tapi kita coba melihat cara yang berbeda tentang makanan, lihat makanan dengan cara yang berbeda. Karena saya antropologis, saya melihat dari kebudayaannya, dari gimana makanan itu diproses, kemudian gimana makanan itu dinikmati oleh satu budaya dengan budaya yang lainnya pasti akan berbeda. Kemudian Arifin Windarman, dia food design sebetulnya. Gue desain produk aslinya gue desain produk. Jadi kalau gue lihat makanan sebenarnya lebih ke kepuasan diri aja. Jadi sebenarnya kalau melihat step by step atau satu proses memasak itu sebenarnya kayaknya nggak ada bedanya sama mendesain gitu. Makanya gue into cooking itu karena salah satunya karena desain produk sih, itu aja. Oh, karena ternyata menata makanan itu juga melibatkan visual ya dan estetika ya. Betul. Nah, dan yang terakhir Reza. Apa? Iya, yang terakhir Reza satu lagi. Tapi Reza kebetulan hari ini posisinya ada di Jakarta, jadi dia nggak bisa ikut untuk acara hari ini. Oke, nggak apa-apa. Hai Reza, nggak tahu dia lagi nonton apa nggak. Nah, ini pertanyaan kedua. Nah, kalau kalian kan anak Bandung nih, kalau Bandung kan komunitas mudanya solid banget gitu. Kayaknya apapun pakai anak muda. Dan banyak banget aktivitas yang grassroots gitu, yang underground gitu. Nah, kalau kalian ini apa aja sih aktivitas grassroots-nya Party Gastronomi di Bandung yang sudah pernah dilakukan gitu? Itu grassroots ya? Kita lebih sering ikut event-event di pokoknya kelompok-kelompok gitu loh. Ya, kita sering event-event di di acara-acara pokoknya di Bandung, misalnya teman-teman yang punya distro lagi launching produk, terus kita join di situ, kita masakin buat mereka misalnya, atau festival-festival kuliner seperti Keken, kemudian apa lagi kemarin masak di museum, pernah nggak masak di museum? Oh iya, pernah masak di museum. Itu Musnas. Oh iya, Musnas Jakarta itu. Kalau di Bandung sendiri, kalau di Bandung sih kita lebih sering ke acara-acara teman-teman lah ya gitu. Terus apa lagi ya? Kita juga saat ini sedang inisiasi berkebun. Jadi selama work from home ini saya berkebun, Reza berkebun, dan kita sama-sama mencoba skill baru dengan menanam gitu. Jadi setidaknya kita menanam, kita bisa menghargai bahan makanan yang kita tanam. Akhirnya kita tahu gimana prosesnya dan gimana sulitnya para petani itu menanam, dan kemudian ada di meja kita dan bisa kita makan. Oh, nah berarti kalau misalnya kalian udah mau bikin acara offline lagi nih, kalau udah boleh ngumpul-ngumpul, bakal bikin konsep makanan yang ala-ala farm to table dong? Apakah ada rencana ke sana gitu? Farm to table. Sebenarnya kemarin udah kita lakukan sih. Sebenarnya kemarin udah 2 tahun ya. 2 tahun ya? Iya, 2 tahun kemarin malah kita udah lakukan duluan sih sebenarnya farm to table. Jadi kita punya partner satu namanya Tani Kota. Nah, Tani Kota itu waktu itu kita bikin acara sama mereka gitu. Jadi mereka tuh selalu panen setiap beberapa bulan tuh selalu ada panen
sayur mayur, panen sayur mayur. Nah, kita masakin di situ gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau farm to table sebenarnya udah dilakukan dari 2 tahun kemarin, cuman bukan kita yang menanam, itu aja sih sebenarnya. Nah, sekarang kita lagi nyari hulunya, menuju hulu. Oke, nah sebetulnya kalau bagi kalian tuh, karena kalian banyak bermain di komunitas muda, ternyata cara memikat anak muda agar tertarik dengan rasa lokal tuh apa nggak? Kalian punya formulanya nggak? Udah nemuin nggak versi kalian? Rasa lokal. Ya, sebenarnya kan kita selama tahun kemarin tuh kita jalan-jalan untuk meneliti makanan fermentasi di 8 kota di Indonesia. Terus hasil dari itu kita twist menjadi buku, menjadi film dokumenter. Lalu kita bikin acaranya juga exhibition. Jadi ketika kita bikin pameran dari hasil perjalanan kita, kemudian orang-orang hadir dan kita bikin masakan. Jadi apa yang kita peroleh di sana kita create ulang, terus teman-teman bisa mencobanya. Jadi kayak misalnya kita waktu kita ke Padang ada dadiah fermentasi susu kerbau, kita hadirkan lagi. Kemudian ada di Banjarmasin ada pakasam. Nah, di Wak Pakasam terus kita hadirkan lagi di teman-teman semua, terus mereka mencobanya gitu. Kayak gitu sih. Dokumenter kalian itu kalau misalnya selain ditayangkan di acara-acara offline, kalau teman-teman mau nonton sekarang di mana? Apakah ada di YouTube? Nah, kemarin waktu awal-awal work from home kita buka film itu di YouTube selama 2 minggu bareng sama lelang karya dari artis-artis di Bandung untuk donasi ke Bagi Rasa. Jadi kita juga ada ada satu platform berbagi gitu. Jadi kita ngumpulin makanan dari teman-teman di industri kuliner di Kota Bandung, kemudian ngumpulin donasi dari teman-teman lain yang menyumbang makanan, terus akhirnya makanan itu kita distribusikan ke 4 rumah sakit di Kota Bandung untuk para tenaga kesehatan yang menangani COVID-19. Nah, jadi sahabat Femina, ternyata anak-anak muda ini di Parti Gastronomi, selain mereka juga bikin acara-acara yang hura-hura, tapi ternyata mereka nggak lupa loh, kemarin selama pandemi mereka mengumpulkan donasi banyak banget dan sangat aktif ya. Jadi sangat keren lah si Parti Gastronomi dan cukup konsisten ya dalam gerakan donasi kalian. Udah kekumpul berapa sih kalau mau diuangkan gitu, berapa rupiah kira-kira? 150 ya? Iya, sekitar. Gue lupa 130 jutaan nih kalau 130 ya. 130 sama pandemi ya. Ya, jadi kita berbagi selama 76 hari. Kita berbagi selama 76 hari. Donasi yang terkumpul itu ada sekitar 130 juta. Di luar donasi makanan. Jadi donasi makanannya nggak masuk ke situ. Jadi itu donasi uang aja. Donasi makanan berapa porsi ya kita? Donasi makanan mungkin ya 14.000 porsi lah. Dan itu semuanya sebetulnya berkat komunitas yang erat kan, solidaritas anak-anak Bandung ya. Ya. Jadi kita saling kenal satu sama lain. Kita kanalnya cuma pakai Instagram, pakai WhatsApp. Kita nggak pernah ketemuan. Distribusi juga kita pakai ojek online, pakai platform semuanya, jadi kita nggak saling ketemu. Keren banget. Nah, berarti sebetulnya sekarang nih kan kita ini apa kabar sih food scene di Bandung sekarang? Ini yang bisa jawab sebagai food planner. dalam 2 menit yang singkat bisa dijelaskan Parti Gastronomi apa kabar food scene Bandung sekarang? Oke, kalau as a business sebenarnya belum membaik 100%. Cuman memang sekarang sudah mulai membaik dibanding kemarin pas PSBB. Nah, sekarang kita udah mulai masuk AKB. Terus terakhir beberapa hari kemarin ada kabar dari pemerintah daerah bahwa yang asalnya 30% sitting capacity sekarang naikin jadi 50%. Yang harusnya tutup jam 8 sekarang bisa jam 9 malam gitu. Ya. Nah, dari situ sebenarnya udah mulai membaik lah. Kalau ngomongin angka mungkin
Kalau dari segi bisnis ya, gue nggak ngomongin food scene secara luas, tapi gue ngomongin bisnisnya aja nih. Ya mungkin sekarang udah mulai naik 40 sampai ke 60% udah oke. Tapi belum nyampe 100%. Apa balik lagi ke awal mungkin belum. Gitu aja sih. Iya. Tapi anak Bandung suka kalau makan suka ngumpul kan. Jadi ketika akhirnya dibuka tuh ya, walau tetap menjalankan protokol kesehatan, mereka pasti langsung balik makan gitu keluar ya. Itu terasa banget. Ya, sekarang udah mulai terlihat penuh sih restoran-restoran. Mulai terlihat penuh dan mulai kalau gue masih ketakutan sih. Maksudnya kita sih nggak berani. Kalau ngeliat yang rame-rame. Kalau kalian kan bisa masak sendiri, nggak usah keluar, gampang. Kalau mau nongkrong juga di kantornya, jadi nongkrong di kafe, tapi di kantornya. Di kantor gua kok. Nongkrong di Jepang. Karena private ya kalian ya. Nah, kalau misalnya nih party gastronomi gitu, kalau mau misalnya aku minta sebutin apa sih 3 tempat makan di Bandung yang paling menurut kalian paling merepresentasikan Bandung tuh apa? Sebetulnya tadi aku kasih pertanyaannya lain ya, aku tulis pertanyaannya biar kalian bingung dari contekan tadi. Tempat makan ya? 3 tempat makan yang paling mewakili anak muda Bandung. Mesti kemana? Bandung, Cupola itu penjauh pipin soalnya. Di luar yang punya kalian. Jebakan banget nih pertanyaannya. Bukan yang kalian ada sahamnya. Menurut gue salah satunya adalah Cibadak. Cibadak tuh Cibadak street food. Jadi sepanjang jalan itu banyak makanan. Dan mereka masih buka atau enggak gue nggak tahu sih. Cuman gue udah kangen aja sebenarnya. Ya, dan belum pernah ngecek lagi kita belum berani gitu. Ya. Salah satu mewakili. Yang kedua mungkin Mas Eto. Yang kedua, kalau buat saya yang kedua, walaupun ini bisa dibilang bukan anak muda, tapi menurut saya karena ini berada di Pasar Cihapit, jadi Pasar Cihapit itu kemudian sekarang juga banyak, kalau di Jakarta kayak Pasar Santa gitu, banyak los-los yang kayak buat nongkrong anak muda. Nah di situ juga rame. Dan ada satu yang menarik adalah warung nasi Maeha di situ. Nah, sebenarnya itu nasi rames khas Sunda gitu, ramesan gitu. Tapi enak banget, legend gitu. Sering kali dulu tuh kalau saya ke sana, karena saya dibawa ke sana dari kecil gitu sama orang tua, suka diajak main ke sana gitu. Sering kali saya ngelihat yang udah seumuran saya datang masih cium tangan tuh sama Maehanya gitu. Maehanya ya. Iya, karena dari dulu gitu kan, dari kecil. Cuma sekarang udah nggak ada gitu. Maksudnya udah nggak ada yang cium tangan, mungkin efek pandemi. Lauknya apa aja di situ? Gepuk, apalagi? Wah, yang pasti sih kalau gua nggak pernah kelewat tambusu ya, usus, babat itu udah nggak pernah kelewat, limpa gitu. Poncong-poncongan ada dong, sambal lenca segala macam gitu ada. Terus jaas kecipir itu buat apa? Kecipir untuk lalapan gitu kan. Itu menarik sih gitu. Pepesan ya. Pepesan ya. Oke, padahal tadi aku bilang suruh jawab 2 menit kan pada panjang kalau disuruh ngomongin makanan. Sekarang tempat ketiga apa? Tempat ketiga apa ya? Kalau gua sih kalau gua sih bakmi rajim. Nah, kalau gua sih bakmi rajim. Kenapa bakmi rajim? Karena bakmi rajim adalah tempat kita bertiga ngumpul. Jadi kalau tengah malam kita pasar, makan apa ya? Bakmi rajim, go gitu langsung. Jemput Eja tuh pulang dari Jakarta. Kalau Eja keluar stasiun kita langsung ke bakmi rajim. Tapi bakmi rajim itu udah lama kan? Betulnya? Udah puluhan tahun kan? Udah lama. Jadi ada satu lagi bonus. Ya, itu rekomendasi. Nah, ada 2 pertanyaan terakhir dari Femina. Di tengah social distancing kan, sekarang kan kalian nggak bisa nih bikin party-party gastronomi kan? Apa aja aktivitas online yang kalian garap? Kita lagi bikin telur rasa online. Kemarin episode pertama baru muncul tadi malam, telur rasa online. Jadi kita bikin semacam webinar gitu.
tiap Kamis malam, Kamis jam 7 malam webinarnya. Rencananya ada 8 episode untuk mewakili kota-kota di Indonesia. Daerah-daerah di Indonesia. Yang pertama kemarin itu tentang Sumatera Tanah Raja. Jadi ada Aceh, Padang, dan Palembang. Itu pembicaranya ada Acil, Unireno, dan Robi. Gitu. Yes. Jadi itu ya, jadi teman-teman kalau pada mau ikutin aktivitas online dan gimana sih cara Party Gastronomi bersuara dengan kuliner lokalnya, bisa pantengin Instagram mereka dan lihat webinar mereka yang akan selalu live rencananya setiap Kamis. Pertanyaan terakhir dari Femina ya, Party Gastronomi. Nah kan Party Gastronomi dikenal seneng banget dengan kolaborasi ya, baik dengan orang-orang di Bandung, di Jakarta, atau dimanapun. Ternyata gimana sih sebetulnya kita saling bersatu dan saling berkolaborasi bisa mempercepat cita-cita kalian sendiri. Gimana kolaborasi bisa mempercepat cita-cita kita? Bagaimana? Kolaborasi yang paling terakhir sebelum pandemi kita lakukan adalah kolaborasi bersama 2 inisiatif kuliner lain. Ada Waton House di Jogja dan ada Lazy Susan di Jakarta. Sebetulnya waktu itu kita konsepin kita akan keliling 3 kota ya? 4 kota. Oke, 4. Bali. Ya, 4 kota. Bandung. Oke, rencananya 4 kota tapi baru di Jogja doang. Kemarin kita bikin acaranya, lalu buru pandemi. Gitu. Namanya Kurasi Rasa. Oke. Nah, ini paling bijak kalau ngomong soalnya Om Ipin. Itu semua acara-acara kalian diumumkan di akun Instagram apa? Party_gastronomi. Pakai I semua. Bukan pakai Y. Yes, itu ya. Karena orang Indonesia, Party Gastronomi. Oke lah. Party Gastronomi. Kan kita gitu. Ya, itulah pokoknya gengs ya. Yang betul logonya warna hitam, Party Gastronomi, yang suka party-party di Bandung. Jadi teman-teman, pokoknya kalau udah segera berkumpul, jangan lupa diketok-ketok akun Instagram Party Gastronomi mau bikin party makan-makan di mana lagi. Tapi untuk sementara bisa tonton terus webinar mereka setiap Kamis yang baru launching semalam. Oke, Party Gastronomi, terima kasih banget Seto dan Kak Ida atas waktunya dan masak-masak oncomnya. Pokoknya teman-teman jangan lupa ini sesi ini bisa ditonton terus di Instagram account Femina. Oke. Baiklah, terima kasih ya Kak Seto dan Kak Ipin atas waktunya. Thank you. Ya, selamat. Sehat selalu. Bye. Oke. Nah, ya itu sahabat Femina, terima kasih yang sudah menonton kita belajar masak oncom. Maaf tadi ada beberapa pertanyaan yang nggak sempat kejawab. Kita akan tag nanti di feed-nya acara ini supaya bisa dijawab belakangan oleh Party Gastronomi. Jangan lupa follow Femina di Pinterest, YouTube, dan Facebook, dan juga di Twitter. Dan pantengin terus kapan jadwal-jadwal kita akan live. Saya Trianura Agustina, jurnalis Boga Femina, undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.